Tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berhenti. Karena semua mimpi kita bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Hitunglah memori, bukan kalori. Kesuksesan itu bagaikan puncak gunung. Kalau kita tidak mendaki, lalu bagaimana kita berada di sana? Puncak Gajah Mungkur Muria. Puncak ini bisa diakses melalui Dukuh Duplak, Desa Tempur, Kecamatan Keling, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki ketinggian sekitar 1243 mdpl. Beberapa ada yang menyebutkannya perbukitan. Mungkin karena jalurnya yang landai kali ya. Namun saya dengar-dengar sih meskipun memiliki jalur yang landai, akan ada sedikit rintangan yang harus dihadapi. Katanya saat sudah masuk hutan nanti akan jarang kita temui petunjuk arah. Dan ditambah lagi banyaknya semak-semak yang mungkin bisa menutup jalur. Waduh. Eits, tenang saja. Di sini tentunya saya tidak sendiri, melainkan ditemani Cak Robi yang waktu itu juga menemani saya di puncak Tunggangan. Dia bilang sih sudah lama tidak kesini dan tadi juga sempat lupa arah. Untungnya tadi ada salah satu warga yang mau kita tanyain. Syukurlah. Tidak sampai di situ saja. Di sepanjang jalan dia bilang juga sudah banyak perubahan pada jalurnya. Salah satunya bertambahnya jalur baru yang membuat dia sedikit kebingungan sembari mengingat yang mana yang benar. Dan sebenarnya saya kesini itu tanpa disengaja, karena tujuan awal yang berbeda. Seketika di tempat awal tadi teringat, tidak jauh dari tempat sini ada puncak yang katanya mudah didaki. Tanpa basa-basi dan mikir panjang, langsunglah saya ajak Cak Robi ke sini. Meskipun ini tanpa rencana, jika selesai dilakukan, itu akan jauh lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan saja. Bener dong. Baru beberapa langkah saja kaki saya rasanya sudah mulai kewalahan. Ditambah lagi jantung yang mulai berdetak kencang, nafas terengah-engah, mengingatkan pada saya betapa pentingnya olahraga. Sungguh lemah sekali diri ini. Padahal punggung tidak terbebani apa-apa. Gak bisa membayangkan nanti kalau saat mendaki di ketinggian di atas 2000-an mdpl. Bisa selesai nih episode. Di sepanjang jalan terlihat kabut sudah mengelilingi kita, menjadikan jarak pandang kita sedikit berkurang. Alhasil pemandangan dari gunung-gunung di sekitar jadi tidak terlihat. Apakah ini salah satu pertanda kita hanya diperbolehkan untuk melihat apa yang kita tuju saja? Gitu kah? Saya bukan orang yang puitis ya. Namun setelah saya melihat hal seperti ini, seketika yang terbesit di otak saya itu seperti mengatakan bahwa jika kita ingin mengejar dan mewujudkan suatu mimpi atau keinginan, berfokuslah dengan tujuan itu. Jangan noleh kanan kiri hanya untuk melihat kesuksesan orang lain, karena hal seperti itu pada akhirnya hanya akan menumbuhkan rasa ragu yang membuat kita berhenti untuk melangkah lebih maju. Ya, di sini trek sudah mulai lumayan menanjak. Tentunya di sini kita harus ekstra hati-hati karena jalannya begitu licin dan berlumut.
Salah langkah sedikit saja bisa membawa kita kembali ke bawah. Bisa kalian lihat beberapa pohon tumbang menjadi tantangan yang sungguh spesial dalam situasi seperti ini. Kenapa? Ya karena jalan yang sudah menanjak seperti ini, kita masih dihadapkan dengan pohon tumbang yang menutup jalur. Mau gak mau ya kita harus lewati. Di situasi yang seperti ini, saya hanya bisa melewati dengan berpegangan pada pohon-pohon yang ada di sekitar, supaya lebih aman dan tidak mudah tergelincir. Mengingat jalurnya yang teramat licin seperti omongan dia pada saat awal-awal ketemu. Kok arahnya jadi ke situ? Lanjut. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah suatu yang besar lahir dan tumbuh. Seperti saya ini, setelah melihat letak puncaknya, saya mikir apakah bisa saya melewatinya. Karena alas kaki yang kita gunakan hanyalah sendal jepit, sembrono sekali. Namun kembali lagi, kita kesini karena ketidaksengajaan, bisa dibilang tanpa rencana. Ya, semoga tidak kenapa-napa. Terasa ternyata di tangan kiri saya ada hewan kecil lucu yang sering menemani para pendaki. Ternyata di sini juga ada loh. Namun ini kecil sekali sih dan sangat kurus. Kasihan. Lanjut, kita akan mulai menaiki jalur terakhir menuju puncak ini. Yuk, bisa yuk. Kita sudah dihadapkan tali pertama. Itu tandanya jalur sudah semakin curam. Kerap beberapa kali hampir tergelincir. Namun untungnya ada tali untuk
pegangan. Dan yang saya khawatirkan gak hanya itu saja. Saya baru ingat alas kaki seperti ini tuh mudah putus. Ya bisa disambung sih, tapi tidak bisa sempurna seperti di awal. Kesannya malah ke situ ya. Tali pertama sudah, lanjut ke tali kedua. Namun sepertinya saya tidak bisa bawa kamera saat tali yang kedua ini karena terlalu beresiko. Jadi lanjut sampai di atas saja ya. Ya, akhirnya sampai juga di puncaknya. Capek ya Mas ya? Capek. Ini kedua kalinya aku naik ke Gajah Mungkur. Oh iya, katanya kemarin pernah ke sini. Ya, pernah antara tahun 2024 lah. Tapi dalam perjalanan tadi kayaknya sedikit lupa ya. Ya situ pasalnya jalannya sudah agak berubah, mulai bersih lah. Kalau kemarin aku 2004 masih agak susah cari jalannya. Kalau sekarang udah enak jalannya. Desember ya? Ya. Cuma ini kita cuma dapat view dikit soalnya di sini tuh kabutnya itu loh, terlalu lebat kabutnya. Termasuk momen langka sih. Iya. Inilah yang dicari-cari biasanya, cari kabut di ketinggian cuma 1200 44 mdpl itu agak sulit. Tapi kali ini kita bisa dapat kabut yang selebat ini. Namun ya ada minusnya. Iya. Seperti pemandangan yang kurang Ya, gitu. itulah. Soalnya tertutup kabut. Tapi lumayan jalurnya itu. Jalurnya lumayan ekstrim lah. Dari rumah cuma sandal jepit. Karena kita tadi itu nggak sengaja naik ke sini. Kita kan rencana mau jalan-jalan ke Kaliombo, ke Desa Hari Tempur, Minggu ya. hari Minggu. Jalan-jalan. Cuma kita pengen lanjutin ke Gajah Mungkur. Akhirnya ya sampai sini ke Gajah Mungkur. Meskipun kita naik habis mungkin dari Tempur Duplak mungkin asar ya. Iya. Asar kita baru naik dari Duplak. Sampai sini entah sekarang jam berapa ini? Sekitar jam setengah 4. Jam 4 kayaknya. Jam 4. Nah, kita tadi kan naik motor langsung sampai titik habis kendaraan sampai motor. Biasanya kalau orang-orang kan jalan kaki dari bawah. Iya. Tapi itu terlalu maksa sih. Ya, soalnya perjalanan kalau nggak terbiasa menegangkan. Bahaya juga. Kalau yang belum pernah kesini mending jalan kaki, lebih aman. Karena jalannya segini, Kanan kiri jurang. ya, Dan itu jalannya sudah penuh dengan lumut itu. licin jalannya. Licin. Mungkin di sini
Ini enak untuk ngecamp ini. Yang tahun 2024 ngecamp di sini. Aku berangkat dari rumah jam 2 sampai setengah 3 sampai sini jam 3. Ini mungkin kalau ngecamp di sini cukup kok lumayan. Tiga lah, tiga. 3 masih longgar. Terus jalannya juga lumayan, nggak terlalu membahayakan. Lain sama yang tunggangan. Oh iya, kalau tunggangan lebih ngeri gitu. Cuma waktu itu nggak kerekam. Momen-momen yang ekstrim tidak kerekam. Ya karena masih pemula gitu. Namun ke sana sih ingin sih ke gunung-gunung yang tinggi gitu. Tapi belum ada waktu lah. Rencana kita akan ke puncak 29, entah tanggal berapa, hari apa kita belum tahu. Belum pasti. Tapi ya pasti itu, cuma belum tahu kapan. Belum tahu gitu. kapan. Habis itu barulah ke yang lebih tinggi lagi gitu. Nah itu buat latihan lah, buat latihan. Kabut semakin tambah lebat. Ya. Semakin tidak bisa lihat apa-apa. Hilang sekitar 7 meter. Sudah hilang. Mau bikin footage pemandangan, tapi tidak bisa. Yang sangat lebat ini. Ini sudah ditunggu dari tadi, nggak bisa sih. Nah, tambah lebat kabutnya. Karena sudah mulai gerimis dan kita khawatir kalau jalurnya ya memang licin. Ini kalau basah sangatlah licin. Ini tadi sudah selip terus hampir terjatuh lah, dan harus selalu pegangan, apalagi kabutnya menutupi jarak pandang kita.